Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi literatur kami mengenai media transmisi jaringan, yaitu perbandingan antara UTP dengan fiber optik. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Paniko Krisna Wahyudi dengan NIM 2515091001. Perkenalkan, nama saya Imade Artarimbawa dengan NIM 2515091093. Kenalkan nama saya Imade Andika Putra Renbakan dengan NIM 2515091068. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membagi materi kami menjadi 5 submateri. Yang pertama itu adalah dasar teori, yang kedua identifikasi jenis kabel, yang ketiga karakteristik teknis dan parameter kinerja, yang keempat analisis perbandingan komparatif, dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Arta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori yang dimana itu menjelaskan konsep dasar media transmisi jaringan kabel, meliputi definisi umum serta karakteristik kabel tembaga dan serat optik sebagai fondasi pemahaman. Nah, di sini ada konsep media transmisi yang dimana dia itu memiliki definisi yaitu jalur fisik dalam sistem komunikasi data yang menghubungkan antara pengguna atau perangkat komputer. Dia itu memiliki fungsi sebagai sarana penyaluran informasi dalam bentuk sinyal digital dari sumber ke tujuan. Lalu ada indikator efektivitas yang dimana ditentukan oleh kecepatan akses data serta kemampuan menjaga kestabilan sinyal dari gangguan eksternal. Nah, di sini ada UTP ataupun Unit Shielded Twisted Pair yang memiliki struktur terdiri dari 8 kawat tembaga yang dibagi menjadi 4 pasang kawat yang saling dipilin ataupun disebut twisted. Lalu dia fungsi dari pilinannya itu untuk mengurangi gangguan atau interferensi elektromagnetik dari luar. Untuk media transmisinya itu dia mengirimkan datanya itu dalam bentuk sinyal listrik dan untuk penggunaannya secara umum itu dia sebagai standar konektivitas LAN untuk menghubungkan komputer, router, dan switch. Nah, di sini ada fiber optik. Fiber optik ini dia terbuat dari serat kaca murni atau plastik yang diameternya itu sangat halus atau bahkan dia lebih tipis dari rambut manusia. Dan mekanisme kerjanya itu dia mengirimkan data melalui pulsa cahaya yang dipantulkan di dalam inti serat ataupun core. Lalu keunggulan utamanya itu dia mendukung kecepatan transfer data sangat tinggi dan kebal terhadap gangguan elektromagnetik karena materialnya tidak menghantarkan arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi jenis kabel. Nah, jadi jenis-jenis kabel UTP itu dalam standar industri telekomunikasi yang diatur oleh TIA atau EIA strip 568, kabel UTP diklasifikasikan dalam berbagai kategori untuk membedakan spesifik serta kemampuan kinerjanya. Nah, klasifikasi ini secara spesifik ditentukan berdasarkan parameter lebar pita, frekuensi, ataupun bisa disebut bandwidth, dan kecepatan transmisi data maksimum yang mampu didukung oleh media tersebut. Nah, di sini ada tabel dari klasifikasi UTP. Jadi di sini kita bisa melihat kategori pertama ataupun level pertama itu tidak memiliki konstruksi umum, memiliki bandwidth 0,4 MHz, lalu aplikasi penggunaan itu biasanya di jalur telepon dan modem. Sebagai catatan, tidak dijelaskan dalam rekomendasi EIA atau TIA, jadi tidak cocok untuk sistem modern. Lalu untuk level 2 dia juga tidak memiliki konstruksi umum, bandwidthnya 4 MHz, lalu dia penggunaannya di sistem terminal lama. Sebagai contoh IBM 3270. Sebagai catatan tidak dijelaskan dalam rekomendasi EIA atau TIA, jadi tidak cocok untuk sistem modern. Lalu ada kategori 3. Dia memiliki konstruksi umum yaitu UTP dengan bandwidth 16 MHz. Lalu penggunaannya itu dia Ethernet IO base strip T dan IO base
strip T4. Dia itu sebagai catatan dijelaskan dalam EIA atau TIA 568, dia tidak cocok untuk kecepatan di atas 16 minibyte atau per second sekarang digunakan untuk kabel telepon. Lalu ada Cat 4 yang konstruksinya juga UTP, bandwidthnya 20 MHz. Lalu penggunaannya token ring sebesar 16 Mbit per second dan catatannya dia tidak umum digunakan ya. Lalu ada Cat 5 yang dia menggunakan TP, bandwidthnya 100 MHz. Lalu aplikasinya tuh dia penggunaannya sebagai Ethernet IO base strip TX dan IO base strip T. Dan dia umum digunakan pada sebagian besar LAN saat ini. Lalu ada Cat.5e, dia menggunakan UTP, bandwidthnya 100 MHz. Lalu penggunaannya itu Ethernet sama seperti Cat 5, dan dia sebagai catatan versi peningkatan dari Cat 5 yang memiliki konstruksi sama, namun dengan standar pengujian yang lebih baik. Lalu ada Cat 6, dia UTP, lalu bandwidthnya 250 MHz. Dia penggunaannya dalam Ethernet IO base strip T dan kabel yang paling umum dipasang menurut standar tahun 2002. Lalu ada Cat 6A, dia konstruksi umumnya itu U/FTP dan F/UTP. Dia bandwidthnya itu 500 MHz dan penggunaannya Ethernet IO base strip T. Dia sebagai catatan menambahkan pelindung luar ataupun shielding. Lalu ada Cat 7, dia konstruksinya F/FTP dan S/FTP. Bandwidthnya 600 MHz. Dia digunakan di telepon, CCTV, Ethernet 1000 base TX, dan yoke base strip T dalam kabel yang sama. Sebagai catatan, kabel dengan pelindung penuh ataupun fully shielded. Lalu ada Cat 7A, dia konstruksi umumnya F/FTP dan SFTP. Dia bandwidthnya 1000 MHz, dia digunakan telepon, CATV, Ethernet 1000 base TX, dan Yoke base T. Dia menggunakan keempat pasang kabel. Oh ya, sebagai catatan ya. Lalu Cat 8i, dia konstruksi umumnya F/UTP, bandwidthnya 1600 sampai 2000 MHz. Lalu dia digunakan secara umum telepon, CATV, Ethernet 1000 base TX, dan 40G base T. Yang sebagai catatan dia sedang dalam pengembangan. Lalu ada Cat 8.2 dengan konstruksi umum F/FTP dan SFTP dengan bandwidth 1600 sampai 2000 MHz, digunakan telepon CATV Ethernet 1000 base TX dan 40G base T, yang sebagai catatan sedang dalam pengembangan. Nah, di sini ada identifikasi jenis kabel. Jadi dia selain digunakan dibedakan berdasarkan kategorinya, kabel ITP itu juga diklasifikasikan berdasarkan susunan urutan kawat pada konektor yang menentukan fungsinya dalam jaringan. Nah, secara umum itu ada strike cover yang dia itu urutan kedua kabel pada ujung konektornya itu sama. Jadi dia digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis seperti komputer ke switch, komputer ke router, ataupun router ke switch. Lalu ada crossover yang memiliki urutan kabel yang berbeda antara kedua ujungnya. Jadi tipenya ini tuh digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis seperti komputer ke komputer, switch ke switch, ataupun router ke router. Lalu ada rollover yang dimana dia ini digunakan secara khusus untuk keperluan konfigurasi perangkat jaringan melalui port konsol. Di sini saya akan jelaskan jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, jadi di sini ada dua ya, single mode fiber. Single mode fiber ini jenis serat optik dengan inti yang sangat kecil. Jadi cahaya hanya dapat merambat melalui satu jalur tunggal tanpa adanya pemantulan antar dinding inti yang kompleks. Lalu untuk karakteristik teknisnya, dia memiliki diameter core sekitar kurang lebih 9 sumber cahayanya itu menggunakan satu galur cahaya berupa sinar laser inframerah.
Lalu panjang gelombangnya itu beroperasi pada panjang gelombang 1.300 nanometer hingga 1.550 nanometer. Lalu memiliki redaman yang sangat rendah sekitar 0,2 dB per kilometer hingga 0,5 dB per kilometer pada panjang gelombang 1.300 nanometer. Lalu jarak transmisinya itu dia mampu menjangkau jarak sangat jauh hingga 40 kilometer ataupun lebih. Dan kecepatan itu mendukung kecepatan transmisi yang sangat tinggi hingga satuan gigabit per detik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan SMF. Dia kelebihannya dia baik untuk komunikasi jarak jauh, kualitas sinyal yang sangat stabil, lalu kebal terhadap gangguan gelombang elektromagnetik. Kekurangannya itu dia implementasinya lebih mahal serta perangkat perangkat pemancar khusus berupa laser yang presisi. Lalu ada implementasinya itu saluran backbone. Untuk contoh implementasinya itu saluran backbone dan telekomunikasi. Lalu ada infrastruktur ISP ataupun Internet Service Provider dan koneksi jaringan jarak jauh antar titik. Lalu ada multi mode fiber ataupun bisa disebut MMF yang memiliki ukuran inti yang lebih besar yang memungkinkan banyak sinar cahaya merambat secara bersamaan melalui berbagai jalur pantulan. Untuk karakteristiknya itu diameternya itu sekitar 50 hingga 62,5. Lalu sumber cahayanya itu menggunakan banyak jalur cahaya yang bersumber dari LED ataupun laser dan panjang gelombangnya itu beroperasi pada rentang 800 mikrometer hingga 1.300 mikrometer dan redamannya itu memiliki tingkat redaman yang lebih besar dibandingkan jenis single mode. Lalu jarak transmisinya terbatas untuk jarak pendek, umumnya itu berkisar antara 33 meter hingga 1 kilometer, tergantung pada kategori OM yang digunakan. Lalu kecepatan itu mendukung kecepatan transmisi yang tinggi, mulai dari 1 gigabyte per second hingga 100 gigabyte per second pada jarak yang sangat terbatas. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu dia kelebihannya menggunakan pemancar cahaya LED yang lebih ekonomis. Lalu dia mampu mentransmisikan banyak sinyal sekaligus dalam setiap serat. Untuk kekurangannya, dia jarak jangkauannya lebih terbatas dan lebih banyak mengalami distorsi sinyal dibandingkan SMF karena efek dispersi. Dan untuk implementasinya, dia bisa digunakan instalasi jaringan di dalam gedung, koneksi di dalam data center, dan jaringan lokal ataupun LAN skala besar titik. Nah, di sini selain berdasarkan mode transmisi, strat optik itu juga diklasifikasikan dalam standar OM dan OS yang menentukan kapasitas bandwidth dan jarak jangkauan transmisi. Di sini kita bisa lihat tabelnya ya. Jadi OM1 itu bandwidthnya 200 MHz, lalu OM2 itu bandwidthnya 500 MHz, dan OM3 itu 1.500 MHz, dan OM4 itu 3.500 MHz. Dan OS OSI itu dia tidak memiliki bandwidth. Lalu untuk masing-masing eh, mode ini jarak 100 megabit per secondnya pada OM1 itu 2 kilo, OM2 2 kilo, OM3 2 kilo, OM4 2 kilo, dan OSI itu dia 100 kilo. Lalu untuk jarak 1 gigabyte per second, OM1 itu 275 meter, OM2 550 meter, dan OM3 800 meter. OM4 1.100 meter dan OSI itu 70 kilometer. Lalu untuk jarak 10 gigabit per second, OM1 itu 33 meter, OM2 itu 82 meter, OM3 itu 300 meter, OM4 itu 550 meter, dan OSI itu 40 kilometer. Dan untuk jarak 40 atau 100 gigabit per second, OM1 itu tidak ada, OM2 itu tidak ada, dan OM3 itu 100 meter, OM4 itu 125 meter, dan OSI itu 40 kilometer. Sekian untuk mengklasifikasikan jenis-jenis kabel UTP dan kabel fiber optiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andika Cahya.
Di sini saya akan membahas tentang karakteristik teknis dan juga parameter parameter kinerja dari kabel UTP dan kabel fiber optik. Bisa di- Nah, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik teknis dari kabel UTP, di mana karakter fisiknya itu adalah tersusun dari 8 kawat tembaga yang dibagi menjadi 4 pasang. Yang kedua, mengapa kabel ini dipilih? Itu untuk mengurangi gangguan atau intervensi elektromagnetik dari luar. Selanjutnya menggunakan bahan tembaga sebagai pengantar sinyal listrik dan juga dibungkus oleh pelindung luar tanpa pelindung foil tambahan pada tipe standar. Selanjutnya konektor RJ45 dan standar pengkabelan, di mana akan menggunakan konektor RJ45 dengan 8 pin transmisi dan juga mengacu pada standar internasional EEA TIA 568A dan juga 568B, di mana tipe pengkabelannya itu ada straight over dengan urutan sama di kedua ujung dan juga crossover, di mana urutannya itu akan disilang. Nah, ada juga tipe-tipe dari pelindung kabel di mana akan digunakan pada kabel di kategori tinggi seperti CAT6A hingga CAT8 untuk menjaga integritas dari data. Jenis-jenisnya yaitu ada FUTP yang mana akan menggunakan pelindung foil untuk membungkus seluruh pasang kawat, dan juga ada SFTP di mana akan melakukan perlindungan maksimal di mana tiap pasang kabel akan dibungkus foil dan juga anyaman logam dari luar. Yang terakhir ada UFTP di mana hanya tiap pasang kawat yang diberi foil. Di sini kita bisa melihat contoh gambarnya ya. Ada STP, FTP dan juga UTP. Selanjutnya ada karakteristik performa yang digunakan untuk memahami aspek fisiknya. Maaf, setelah memahami aspek fisiknya, kinerja kabel UTP juga akan dinilai berdasarkan parameter operasional yang membatasi kapasitas dari pengiriman data. Di sini kita bisa melihat kategori dan juga bandwidth yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan juga setiap kategori dan band, bandwidth itu akan memiliki kecepatan transmisi yang berbeda-beda dan juga jarak yang berbeda-beda. Setelah itu ada juga tingkat intervensi, tingkat rendaman, dan juga penggunaan dari tiap kategori yang berbeda-beda seperti yang bisa dilihat pada tabel di slide ini. Nah, mengapa tiap kategori kabel itu berbeda? Yang pertama adalah bandwidth dan kecepatan, di mana semakin tinggi kategori, maka akan semakin lebar pita frekuensinya, yang akan memungkinkan pengiriman data lebih banyak dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ada batasan jarak, di mana standar transmisi kabel UTP itu adalah 100 meter. Namun pada kecepatan ekstrim, jaraknya itu harus dipangkas. Contohnya itu pada kabel CAT8, yang mana hanya 30 meter, yang dipangkas itu untuk menjaga validitas dari datanya. Selanjutnya ada intervensi dan crosstalk, yang mana kategori tinggi akan menggunakan teknik pemilihan kabel yang lebih rapat dan lapisan pelindung untuk meminimalisir gangguan sinyal. Dan juga rendaman, yang merupakan pelemahan sinyal seiring dari jarak. Nah, kabel CAT7 dan 8 itu dirancang dengan material khusus agar rendaman tetap rendah meski pada frekuensi ribuan megahertz.
Selanjutnya ada karakteristik teknis dari kabel fiber optik. Pertama-tama kita akan membahas tentang karakter fisiknya dulu. Ka- Kabel fiber optik itu memiliki 5 lapisan utama dari serat optik. Yang pertama itu inti, yang merupakan jalur utama perambatan cahaya yang terbuat dari kaca berkualitas tinggi. Selanjutnya ada selimut atau cladding yang berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti melalui prinsip indeks bias. Selanjutnya ada coating atau jaket, di mana lapisan plastik elastis yang melindungi inti dan selimut dari kelembapan serta kerusakan fisik. Selanjutnya ada strength member, ya atau material penguat untuk melindungi serat kaca dan juga tarikan mekanis. Yang kelima ada outer jacket, yang mana adalah lapisan terluar yang berfungsi sebagai identitas warna, di mana kuning itu untuk single mode dan oranye atau aqua itu untuk multi mode. Di sini kita bisa melihat visualisasinya ya, di mana yang warna orange itu adalah outer jacket, kuning adalah strength member, yang putih adalah coating, dan juga ada cuddling dan core-nya. Di sini ada karakter fisik dari SMF dan juga MMF, di mana pada SMF itu diameter core-nya itu berkisar 9 nanometer. 9 mikrometer. Dan juga sedangkan pada MMF itu berkisar dari 50 hingga 62,5 mikrometer. Selanjutnya pada diameter selimut atau claddingnya itu pada SMF itu berkisar pada 125 mikrometer, dan juga pada MMF juga berkisar sekitar 125 mikrometer. Pada material utamanya, pada SMF akan menggunakan silika kaca atau silika glass, sedangkan pada MMF akan menggunakan silika kaca atau plastik. Dan juga pada sumber cahaya, pada SMF akan menggunakan laser inframerah jalur tunggal, sedangkan pada MMF akan menggunakan LED atau laser yang mana akan banyak jalur. Selanjutnya pada karakteristik performanya. Di sini dapat dilihat bandwidth, kecepatan, jarak maksimal, dan jarak maksimal 1 Gbps, jarak maksimal 10 Gbps, sumber cahaya, rendaman, depression, dan juga intervensi dan pengguna utama. Pada OM1 itu bandwidthnya sekitar 200 MHz per kilometer. Pada OM2 itu sekitar 500 MHz kilometer. OM3 itu 1500 MHz kilometer. OM4 itu 3500 MHz kilometer. Dan juga pada OS1 atau OS2 itu sangat lebar hingga 10 GHz per 1 kilometer. Pada kecepatannya itu OM1 itu ada 100 Mbps sampai 10 Gbps. OM2 OM2 itu ada 100 Mbps sampai 10 Gbps. OM3 dan OM4 itu 1 Gbps sampai 100 Gbps. Sedangkan pada OS1 dan juga OS2 itu 1 Gbps sampai 400 Gbps plus. Untuk jarak maksimal 1 Gbps-nya itu OM1 itu terdapat pada 275 meter,
OM2 550 meter, OM3 800 meter, OM4 1100 meter, dan juga OS1 dan OS2 itu hingga 70 kilometer. Pada jarak max 10 Gbps, OM1 itu terdapat pada 33 meter, OM2 82 meter, OM3 300 meter, dan juga OM4 itu 550 meter. Sedangkan untuk OS1 dan OS2 itu hingga 40 kilometer. Pada sumber cahayanya itu OM1 dan OM2 itu akan menggunakan LED, OM3 dan OM4 itu akan menggunakan laser, dan OS1 dan OS2 itu akan menggunakan inframerah. Pada rendamannya itu OM1 itu akan tinggi, OM2 sedang, OM3 dan OM4 itu rendah, sedangkan pada OS1 dan OS2 itu sangat rendah. Untuk depressionnya itu OM1 itu tinggi, OM2 itu sedang, OM3 itu rendah, OM4 itu sangat rendah, dan juga OS1 dan OS2 itu minimal. Untuk intervensi, OM1 itu kebal EMI atau RIV. Untuk OM2, OM3, dan OM4 itu juga kebal EMI dan juga RIV. Dan juga untuk OS1 dan juga OS2 itu juga kebal EMI dan RIV. Pada penggunaan utama, OM1 itu akan digunakan pada LAN lama, OM2 akan digunakan pada kampus atau gedung, OM3 akan digunakan pada data center atau jaringan utama backbone, OM4 akan digunakan pada data center high speed, dan juga OS1 dan OS2 itu akan digunakan pada ISP atau jarak jauh. Nah, baik, selanjutnya untuk analisis perbandingan komparatif akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk analisis ini akan menjelaskan sintesis data teknis untuk mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing media transmisi. Yang dimana evaluasi yang dilakukan itu berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kinerjanya, efisiensinya, dan juga efisiensi biaya, dan juga tingkat kompleksitas instalasi fisik. Nah, untuk tujuan asal analisis ini adalah memberikan dasar pertimbangan yang kuat dalam menentukan pilihan media transmisi yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional dan batasan anggaran. Jadi karena itu nanti kita juga akan memberikan perbandingan yang mencakup berbagai skenario nyata mulai dari jaringan rumah, perkantoran, hingga infrastruktur backbone penyedia di layanan internet. Nah, yang pertama itu adalah tabel komparatif umumnya antara UTP dengan fiber optik. Nah, untuk parameter-parameternya itu ada bahan dasarnya, mekanisme transmisi, hingga kemudahan instalasi. Nah, untuk kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, bahan dasarnya itu terbuat dari tembaga, sedangkan fiber optik terbuat dari serat kaca atau plastik. Nah, kemudian untuk mekanisme transmisinya, kabel UTP itu menggunakan sinyal listrik, sedangkan kabel fiber optik menggunakan pulsa cahaya. Untuk lebar pitanya atau bandwidth-nya, kabel UTP itu terbatas hingga 2000 MHz pada kategori 8.2. Sedangkan kabel fiber optik itu sangat luas hingga 10 × 16 Hz atau sekitar 10 miliar MHz. Nah, kemudian kecepatan data maksimalnya untuk UTP itu hingga 40 gigabit per second, sedangkan kabel fiber optik dari 100 hingga 400 gigabit per second. Kemudian untuk jarak transmisi maksimalnya, kabel UTP itu 100 meter atau untuk kabel yang standar, sedangkan kabel fiber optik itu hingga 40 kilometer untuk tipe yang single mode. Kemudian untuk ketahanan elektromagnetiknya untuk UTP itu rendah, jadi mudah terganggu arus listrik, sedangkan kabel fiber optik itu kebal terhadap elektromagnetik karena mekanisme transmisinya itu menggunakan cahaya. Kemudian untuk tingkat redamannya,
untuk UTP itu sangat tinggi, yang dimana itu berarti semakin panjang jaraknya, maka sinyal itu akan cepat melemah. Sedangkan kabel fiber optik itu sangat rendah hingga 0,2 dB per kilometer. Untuk biaya materialnya, kabel UTP itu relatif murah, sedangkan kabel fiber optik itu lebih mahal. Dan kemudahannya juga jauh lebih mudah dibandingkan kabel fiber optik yang sangat rumit. Nah, kemudian ini perbandingan antara UTP dengan fiber optik dalam strukturnya ya, di mana seperti dijelaskan tadi kalau UTP itu terdiri dari lapisan core, cladding, coating, string member, dan outer jacket, sedangkan fiber UTP itu terdiri dari 4 kabel tembaga yang dibagi menjadi 4 bagian. 8 kabel tembaga yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kemudian analisis faktor ekonomi dan biaya implementasinya. Untuk kabel UTP itu, harga kabel per meter itu mulai dari 3.000 hingga 8.500, sedangkan untuk kabel fiber optik bisa dua kalinya, yaitu 15.000 per meter. Untuk harga konektornya, mulai dari 1.000 hingga 5.000, untuk kabel fiber optik itu hingga 10 kali lipat, yaitu 50.000 untuk fast connector SC atau LC. Nah, kemudian untuk perangkat aktifnya, kabel UTP itu mulai dari 200.000 hingga 1,5 juta untuk switch gigabit. Sedangkan untuk fiber optik mulai dari 1,5 juta hingga 10 juta untuk switch SFP plus modul. Untuk alat kerja instalasi, kabel UTP itu mulai dari 50.000 untuk 300.000 untuk harga set crimpingnya. Sedangkan kabel fiber optik itu mulai dari 4 juta sampai 15 juta untuk harga standar untuk alat splicer dan OTDR. Nah, kemudian biaya tenaga kerjanya mulai dari 80.000 sampai 120.000 per titik, sedangkan kabel fiber optik itu 70.000 sampai 150.000 per splicing core. Nah, tapi kalau ini lebih rendah harganya, tapi dalam satu titik itu bisa sampai lebih dari 10 splicing core dalam proses instalasinya. Jadi bisa dibilang fiber optik itu jauh lebih mahal daripada kabel UTP. Kemudian untuk masa pakainya, kabel UTP itu hanya bertahan 5 sampai 10 tahun karena rentan antar korosi dan juga panas. Sehingga lebih cocok digunakan untuk indoor. Kemudian kabel fiber optik itu bisa tahan sampai 30 tahun karena materialnya menggunakan kaca sehingga lebih awet. Nah, selanjutnya itu adalah analisis kompleksitas instalasi dan ketersediaan perangkat. Nah, untuk eh, metode koneksi dari kabel UTP itu menggunakan crimping dan untuk kabel fiber optik menggunakan splicing atau penyambungan kaca. Nah, untuk tingkat kesulitannya, kabel UTP itu cenderung rendah, sedangkan kabel fiber optik itu tinggi karena perlu ketelitian yang tinggi. Kemudian standar pengkabelannya menggunakan TIA atau AEA 568A dan 568B untuk kabel UTP, sedangkan kabel fiber optik menggunakan standar mode perlambatan, yaitu ada single mode dan multi mode. Untuk resiko kegagalannya, kabel UTP itu cenderung sedang karena urutan kabel salah dan kendor saja yang menjadi eh, tantangan dalam proses eh, crimpingnya. Sedangkan kalau dalam kabel fiber optik itu risiko kegagalannya lebih tinggi karena core-nya itu eh, cenderung mudah patah karena terbuat dari kaca. Kemudian untuk durasi pasang konektor, kabel UTP itu cukup 30 cukup 30 menit per konektor, sedangkan kabel fiber optik itu relatif lama karena proses peleburannya dan juga kesulitannya. Untuk ketersediaan alat, kabel UTP itu sangat mudah untuk didapatkan karena ada di toko komputer, sedangkan untuk kabel fiber optik itu terbatas, hanya tersedia di vendor spesialis fiber optik. Nah, untuk kepekaan fisik, kabel kabel UTP itu kuat dan lentur, sedangkan kabel fiber optik itu rentan patah karena materialnya dari kaca. Jadi kalau di bending atau dilekukan itu mudah patah. Nah, kemudian yang terakhir itu analisis perbandingan dalam berbagai konteks implementasi. Yang pertama, implementasi pada rumah kecil atau SOHO. Nah, untuk parameter
Yang pertama yaitu adalah rekomendasi. Untuk kabel UTP ini sangat direkomendasikan untuk instalasi di rumah, sedangkan kabel fiber optik itu tidak direkomendasikan. Alasannya yang pertama, kabel UTP itu harganya cenderung lebih murah, jauh lebih murah dan instalasi mandiri juga dapat dilakukan karena caranya yang mudah. Sedangkan kabel fiber optik itu biayanya terlalu mahal hingga jutaan hingga puluhan juta. Nah, kemudian untuk parameternya, untuk kemudian untuk kebutuhan bandwidthnya, kabel UTP itu eh, umumnya hingga 100 Mbps hingga 1 GB per second. Yang dimana ini tuh cukup untuk keperluan rumah. Sedangkan kalau fiber optik itu bisa sampai 40 GB per second, itu terlalu berlebihan untuk standar rumah. Untuk jangkauannya juga sesuai yang dimana kabel UTP itu standarnya 100 meter, sedangkan kabel fiber optik itu eh, bisa sampai 40 kilometer, jadi terlalu berlebihan untuk dipakai di rumah. Nah, selanjutnya untuk instalasi pada kampus atau enterprise atau organisasi yang atau toko-toko. Nah, kemudian untuk parameter yang pertama itu adalah rekomendasi. Kabel ITB itu sangat direkomendasikan untuk bagian end user atau untuk eh, digunakan untuk usernya. Sedangkan kabel fiber optik digunakan untuk jalur utamanya atau backbone. Jadi contohnya kalau di kampus itu kabel UTP digunakan untuk di ruangannya seperti di lab, sedangkan kabel fiber optik digunakan untuk menyambungkan ke router utama atau menyambungkan antar lantai dari gedung di kampus. Kemudian argumen utama kenapa ini tuh lebih bagus untuk ini dan kenapa fiber optik lebih bagus untuk jalur utama. Yang pertama karena fleksibilitas dan ekonomis untuk banyak titik. Nah, kalau digunakan untuk ruangan kan pasti membutuhkan banyak titik sehingga lebih efisien memakai kabel UTP karena cenderung lebih murah dan lebih fleksibel. Kalau kabel fiber optik itu kapasitasnya besar dan kebal elektromagnetik antar gedung, jadi cocok untuk backbone. Nah, untuk kecepatannya, kabel UTP 1 GB per second cocok untuk standar kerja atau standar untuk di kampus. Kemudian kabel fiber optik itu 10 GB hingga 100 GB per second sangat cocok untuk jalur utama atau backbone. Untuk ketahanan gangguan, kabel UTP itu cukup untuk area indoor. Kabel fiber optik itu sangat tinggi karena dia aman dari petir atau induksi dan kebal elektromagnetik dan radio dan RFI. Nah, kemudian ini contoh dari implementasinya. Jadi yang merah ini atau yang ini juga itu menggunakan fiber optik. Jadi dia sebagai penghubung ke router dan antar gedung. Sedangkan untuk UTP cukup digunakan di masing-masing gedungnya. Selanjutnya untuk jaringan data center. Untuk jaringan data center, kabel UTP itu direkomendasikan untuk jalur manajemen atau admin, sedangkan kabel fiber optik untuk distribusi data utama. Alasannya karena kabel UTP itu lebih kompatibilitas dengan port lama, sedangkan kabel fiber optik itu bandwidthnya sangat lebar dan hemat ruang. Nah, kabel UTP itu kecepatannya 10 GB per second, jadi cukup untuk jalur manajemen atau admin. Kabel fiber optik itu hingga 100 GB per second sudah cukup untuk distribusi data utama. Nah, konsumsi dayanya, kabel UTP itu lebih tinggi, sedangkan kabel fiber optik itu lebih rendah. Nah, selanjutnya itu adalah infrastruktur backbone, ISP, dan jaringan luar ruangan. Nah, ini yang dimaksud itu contohnya mungkin eh, backbone untuk antar negara, antar pulau, atau antar kota. Nah, untuk kabel UTP itu sangat tidak mungkin digunakan karena kalau digunakan untuk antar kota atau antar negara itu dengan kecepatan hanya 1 GB per second itu sangat tidak mungkin. Jadi tidak mungkin digunakan. Kemudian untuk kabel fiber optik itu satu-satunya pilihan yang dapat digunakan. Nah, alasannya yang pertama batasan jarak fisiknya itu hanya 100 meter untuk kabel UTP, sedangkan kabel fiber optik itu jangkauannya hingga 40 sampai 100 kilometer tanpa repeater. Nah, kemudian untuk stabilitasnya, kabel UTP itu rentan induksi cuaca atau listrik dan juga petir. Nah, kabel fiber optik itu yang single mode itu sangat stabil dan handal akan bertahan sampai 30 tahun. Untuk bandwidthnya
kabel UTP sangat terbatas, dan kabel fiber optik hampir tidak terbatas untuk ribuan pelanggan. Nah, ini contohnya kabel laut di Indonesia itu menggunakan kabel laut di seluruh dunia itu menggunakan kabel fiber optik sebagai penghubung antar kota, antar negara, atau antar pulau. Nah, selanjutnya untuk studi kasus akan dijelaskan oleh Andika. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus penggunaan kabel UTP dan juga kabel fiber optik. Bisa. Untuk skenario studi kasusnya yaitu adalah perancangan infrastruktur jaringan pada gedung laboratorium terintegrasi Undiksa yang terdiri dari 3 lantai dengan fungsi yang berbeda untuk mendukung aktivitas akademik dan sistem informasi terpusat. Untuk lantai pertama itu akan berfungsi sebagai pusat jaringan yang akan menampung server serta ruang administrasi. Pada lantai kedua dan ketiga akan digunakan sebagai laboratorium komputer mahasiswa yang masing-masing akan berisi 4 unit workstation. Dan juga yang ketiga ada koneksi antar gedung di mana gedung laboratorium itu akan terhubung ke data center di gedung rektorat sejauh kurang lebih 250 meter untuk mendukung integrasi pada sistem informasi kampus. Nah, setelah melihat skenario studi kasus tadi, kita bisa menganalisis kebutuhan jaringan pada gedung laboratorium tersebut, di mana antar gedung dari laboratorium ke rektorat itu memerlukan jarak fisik sekitar sebesar 250 meter. Dan juga kebutuhan bandwidth-nya yaitu backbone 10 gigabyte per second. Dengan kondisi lingkungan itu berada di luar ruangan, rentan hujan dan petir, dan juga MEI. Sementara untuk antar lantai itu memerlukan jarak antara 10 sampai 20 meter dengan kebutuhan bandwidth-nya itu 10 gigabyte per second dengan kondisinya itu di dalam gedung dan juga ruang terbatas di pipa dan kabel, pipa kabel. Dan juga pada lantai workstation itu jarak fisiknya itu di bawah 50 meter dengan kebutuhan bandwidth 1 gigabyte per second dengan kondisi di dalam ruangan laboratorium yang padat kabel. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan jaringan di gedung laboratorium tersebut, pemilihan media transmisi akan disesuaikan dengan kondisi tiap segmen jaringan agar optimal dari segi jarak, performa, dan juga biaya. Yang pertama itu antar gedung dengan jarak 250 meter. Itu kabel UTP tidak bisa digunakan karena batas kabel UTP sendiri yang mana adalah 100 meter. Sehingga kami memilih fiber optik dengan single mode yang mampu menjangkau jarak jauh dan tahan gangguan. Pada antar lantai, kami menggunakan fiber optik multimode untuk mendukung kebutuhan bandwidth yang tinggi, yaitu kurang lebih 10 gigabyte per second serta lebih efisien dalam penggunaan ruang instalasi. Yang ketiga itu ke workstation, itu menggunakan kabel UTP CAT6 karena lebih ekonomis, mudah dipasang, dan juga tetap optimal untuk jarak di bawah 50 meter dengan kecepatan 1 gigabyte per second. Di sini kita bisa melihat rekomendasi media transmisi dan juga perangkat pendukungnya. Yang mana untuk backbone luar gedung itu menggunakan media transmisi fiber optik single mode dengan jenis konektor LC UPC atau UPC dengan untuk mendukung jarak lebih dari 250 meter dan juga kebal terhadap gangguan petir. Untuk backbone vertikal untuk antar lantai itu menggunakan fiber optik multimode dengan jenis konektor LC untuk mendukung throughput
10 GB per second dengan diameter kabel kecil untuk hemat ruang pipa. Dan juga untuk horizontal di lab komputer itu menggunakan kabel UTP CAT6 dengan jenis konektor RJ45 dengan alasan biayanya itu sangat ekonomis untuk banyak titik sekitar 80 unit dan juga mudah dirawat secara mandiri. Untuk perangkat aktifnya itu menggunakan switch dengan port SFP plus dengan jenis konektor modul SFP 10G dengan alasan jembatan konversi antar sinyal cahaya, fiber, dan juga sinyal listrik tembaga. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami, media transmisi itu sangat mempengaruhi kualitas jaringan. Di mana UTP itu cocok untuk jarak dekat karena murah dan mudah dipasang, tapi terbatas dan rentan gangguan. Kemudian untuk serat optik itu lebih unggul dalam kecepatan, jarak, dan kestabilan. Meski biaya awalnya lebih tinggi, maka dari itu solusi terbaik untuk berbagai skenario itu adalah menggabungkan keduanya, ya, di mana serat optik untuk backbone dan UTP untuk koneksi ke pengguna agar lebih efisien dan optimal. Terima kasih. Jadi, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan terima kasih.